Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Juandren Effendi, NIM 61034200046, prodi PJSDB. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan olahraga, ruang lingkup, sarana dan prasarana. Yang pertama saya akan menjelaskan UU SKN. Yang pertama ada pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi, UU SKN pasal 26. Yang pertama dilakukan dan diarahkan untuk memasarkan olahraga sebagai upaya mengembangkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, dan hubungan sosial. Yang kedua, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dan atau masyarakat dengan membangun dan memanfaatkan potensi sumber daya, prasarana, dan sarana olahraga rekreasi. Yang ketiga, bersifat tradisional, dilakukan dengan menggali, mengembangkan, melestarikan, dan memanfaatkan olahraga tradisional yang ada dalam masyarakat. Yang keempat, dilakukan berbasis masyarakat dengan memperhatikan prinsip mudah, murah, menarik, manfaat, dan massal. Yang kelima, sebagai upaya menumbuh kembangkan sanggar-sanggar dan mengaktifkan perkembangan olahraga di masyarakat, serta menyelenggarakan festival olahraga rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional. Yang kedua, ada pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, UU SKN pasal 27. Yang pertama, dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai prestasi olahraga pada tingkat daerah, nasional, dan internasional. Yang kedua, dimaksud pada ayat 1, dilakukan oleh itu organisasi cabang olahraga, baik tingkat pusat maupun tingkat daerah. 3. Pembinaan mulai dini maksud pada ayat 1 dan ayat 2, dilakukan oleh pelatih memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi yang dapat dibantu oleh tenaga keolahragaan dengan pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, dilaksanakan dengan memberdayakan perkumpulan olahraga, menumbuh kembangkan serta membina olahraga yang bersifat nasional dan daerah, dan menyelenggarakan kompetensi secara berjenjang dan berkelanjutan. Dan yang kelima, dimaksud pada ayat 4, melibatkan olahragawan muda potensial dari hasil pemanduan, dan pengembangan bakat sebagai proses regenerasi. Kemudian ada penjelasan sarana dan prasarana. Apa yang dimaksud sarana dan prasarana itu? Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penunjang untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memandai dalam pembelajaran PJORKes sangat penting untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas proses belajar mengajar PJORKes. Yang pertama ada sarana. Sarana adalah merupakan segala sesuatu dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Fungsi sarana. Yang pertama, sebagai bahan pembelajaran pendidikan jasmani, sarana harus mudah dipindah, bahkan dibawa oleh pelakunya atau siswa. Contoh, bola, raket, pemukul, tongkat, balok, ada, shot, tackle, dan lain-lain. Sarana atau alat sangat penting dalam memberikan motivasi peserta didik dengan sungguh-sungguh, sehingga akhirnya tujuan aktivitas dapat tercapai. Kemudian ada prasarana. Prasarana olahraga adalah sesuatu yang merupakan penunjang terlaksananya sesuatu pembelajaran pendidikan jasmani. Dalam pembelajaran pendidikan jasmani, prasarana didefinisikan sebagai sesuatu yang mempermudah atau memperlancar proses segalanya, yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Contoh prasarana,
Pekakas. Pekakas adalah segala sesuatu yang diperlukan dalam pendidikan jasmani yang mudah dipindah tetapi tidak berat. Contoh matras, meja tenis, peti lompat, dan lain-lain. Kemudian ada fasilitas. Fasilitas adalah segala sesuatu yang diperlukan dalam pendidikan jasmani yang bersifat permanen atau tidak dapat dipindah. Contoh, lapangan. Kemudian persyaratan sarana dan prasarana. Yang pertama yaitu aman. Artinya sarana dan prasarana harus terhindar dari unsur bahaya seperti licin. Kemudian mudah dan murah. Artinya mudah didapat, disiapkan, diadakan, dan harganya terjangkau tetapi awet. Kemudian ada menarik. Dalam artian surprise, dapat membuat siswa merasa senang dan menggunakannya. Kemudian memacu agar lebih aktif. Bertujuan agar siswa terpacu untuk bergerak. Selanjutnya, sesuai kebutuhan. Dalam penyediaannya, seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan penggunaannya. Selanjutnya, sesuai tujuan. Jika digunakan untuk mengukur keseimbangan, maka akan berkaitan dengan lebar tumpuan dan tinggi tumpuan. Yang terakhir ada sesuai lingkungan. Sarpras hendaknya disesuaikan dengan situasi dan kondisi lingkungan sekolah. Misalnya, sarana dan prasarana yang cocok untuk di lapangan lunak tetapi digunakan di lapangan keras. Jelas hal ini tidak cocok. Sekian presentasi dari saya. Jika ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.